Oke, baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini ya saya akan coba ya memaparkan terkait hal-hal apa saja ya yang harus kita perhatikan ya dalam menyajikan atau mempresentasikan hasil riset kita atau hasil penelitian atau hasil telaah atau review jurnal ya. Jadi di sini ya akan kita bahas poin-poin apa saja yang harus kita sajikan, kemudian ya apa saja yang harus kita persiapkan ya selain poin-poin yang kita sajikan. Oke, kita lihat di teknik presentasi hasil penelitian kita coba di sini melihat salah satu contoh dari mm, PowerPoint ya atau dari bentuk presentasi hasil penelitian yang kebetulan saya menyajikan contohnya itu dari contoh penelitian saya sendiri ya. Nah, ini hal yang pertama ya yang harus kita muat ya atau kita sajikan dalam presentasi hasil penelitian kita ya yang pertama pasti cover duluan ya atau mukanya gitu ya. Gimana caranya tahu kita isinya itu apa kalau misalnya mukanya kita nggak perlihatkan gitu ya. Jadi di sini yang pertama kali kita tampilkan itu cover ya atau muka. Nah, di cover ini apa saja yang harus kita hadirkan atau tampilkan? Ya, yang pertama tentunya judul. Ya, jadi di sini contohnya di sini ada judul penelitian ya. Jadi judul penelitiannya misalnya contoh nih yang punya saya ini terkait tentang studi ekspresi gen bla 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 sampai PCR semi kuantitatif. Ini judulnya ya. Oke, nah judulnya kita sudah tuliskan, kemudian siapa yang menyajikan atau yang melakukan penelitian dalam hal ini misalnya ada dua orang, saya dan Pak Asep misalnya. Kemudian kalau misalnya nanti kalian akan menyajikan hasil penelitiannya berupa hasil dari apa penelitian skripsi misalnya ya yang ada dosen pembimbingnya misal ya. Nah, di sini juga jangan lupa ya kalian cantumkan dosen pembimbing ya. Kemudian kalau logo ini kan logo universitas ya seperti itu. Oke, jadi yang pertama yang harus kita tampilkan apa? Ya, cover ya, cover yang terdiri dari judul, kemudian ada autor atau yang melakukan penelitiannya ya. Kalau dalam hal ini saya dan Pak Asep misalnya, kemudian ada identitas dari mana gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian setelah cover atau judul penelitian, kita juga jangan lupa menampilkan di sini latar belakang ya. Jadi latar belakang penelitian. Nah, latar belakang kenapa kita mengambil tema atau penelitian A misalnya gitu ya. Atau misalnya kenapa kita tertarik ya itu sama aja ya sebenarnya ya. Jadi itu bagian dari latar belakang lah ya. Nah, latar belakang ini disajikannya, ini alangkah lebih baiknya itu jangan hanya berupa paragraf gitu ya. Jadi paragraf tulisan yang panjang kita langsung copy paste misalnya di PowerPoint. Ya, ingat ya, jadi prinsipnya PowerPoint atau misalnya presentasi ini kita hanya menampilkan poin-poin penting saja gitu ya. Jadi poin-poin penting dari bagian-bagian yang akan kita presentasikan. Contohnya di sini latar belakang. Nah, latar belakang tuh di sini ada angka nih, ada 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa kok pakai angka ya saya ya? Nah, di sini karena latar belakang ini biasanya kita menyusun latar belakang itu harus apa ya? Kalau kita buat misalnya bagian latar belakang tuh ada 5 paragraf misal ya. Jadi kelima paragraf itu tuh harus saling berkaitan atau nyambung lah ya seperti itu. Jadi paragraf satu terkait tentang apa, disambungin ke paragraf kedua dan seterusnya, tergantung ya jumlah paragrafnya yang kita tulis berapa ya. Nah, ini salah satu contoh penampilan apa tampilan latar belakang yang saya tampilkan seperti ini. Atau ada juga yang tampilkan misalnya kayak semacam diagram alir ya. Jadi kayak ada tanda panahnya itu boleh juga latar belakang. Atau ada yang macam-macam sih kayak infografis misalnya itu bisa juga ya. Tapi yang perlu dicatat di sini di tampilan latar belakang itu jangan terlalu penuh tulisan. Artinya kita tidak boleh mengcopy paste ya
latar belakang yang benar-benar kita tulis dari tulisan kita, jadi terlalu panjang. Jadi ini poin-poinnya, ya. Misal di sini di paragraf pertama ya karena tulisan saya terkait tentang misalnya pegagan, ya. Jadi di sini terkait tentang latar belakang dari tanamannya misalnya, kemudian latar belakang dari khasiatnya misalnya, dia punya metabolit apa, kemudian latar belakang dari kebutuhan, misalnya terkait tentang ini contohnya ada Asiaticosida dari Centella asiatica ya. Kemudian perbanyakannya ya, kemudian apa ya, kalau di sini terakhir itu alternatif lah ya yang saya coba tawarkan terkait tentang penelitian ini ya. Nah ini bagian dari latar belakang, nanti latar belakangnya ngalurnya itu ya tergantung dari eh, penelitian masing-masing atau tulisan dari penulis masing-masing ya di situ ya, contohnya seperti itu. Oke, nah di latar belakang ini di sini kita juga bisa tambahkan terkait tentang teori ya. Jadi kita perkaya ya pada saat presentasi misalnya, tapi tergantung juga ya presentasinya apakah waktunya leluasa atau tidak. Tapi kalau misalnya leluasa, kita bisa juga sedikit kita tambahkan terkait tentang teori. Misalnya teorinya nggak usah terlalu panjang. Ini karena hubungannya dengan pegagan dan ada hubungannya dengan khasiat. Misalnya saya tampilkan terkait tentang khasiat pegagan. Ini juga masih bagian dari latar belakang. Ini juga singkat ya, ini poin per poin ya, jadi nggak panjang lebar saya terangkan di sini ya. Kemudian saya sajikan di sini ini contohnya yang disebut dengan infografis ya. Jadi dari satu tampilan kita bisa melihat oh ini yang namanya khasiat pegagan ya. Kemudian yang menurut saya penting juga di sini terkait tentang senyawa asiatikositnya ya. Di sini saya tampilkan misalnya rumus kimianya ya, golongan apa misal seperti itu, dan ini pun singkat ya. Jadi ini memperkaya latar belakang. Kemudian metode yang diambil di penelitian misalnya dengan kultur jaringan misal ya. Ini pun singkat karena kalau misalnya panjang lebar tuh panjang sekali ya. Jadi di sini prinsip-prinsip dari kultur jaringan secara umum ya. Kemudian di sini ini ada hubungannya dengan media misalnya. Ya ini tergantung ya. Ini tergantung nanti di bagian latar belakang itu apa yang mau disajikan. Ada juga yang misalnya kalau misalnya kita bisa menyajikan dalam satu halaman ya, satu halaman kemudian kita bisa mengalir dan bisa menerangkan semuanya ya itu sudah cukup ya. Tapi kalau di sini saya coba karena waktunya cukup misalnya selain tampilkan satu halaman ini, saya tampilkan dengan sekilas lah ya, dengan cepat pada saat presentasinya juga terkait tentang hasil pegangan, senyawa asiatikosit, kultur jaringan, zat pengatur tubuh, dan misalnya hubungannya dengan biositesis. Karena ini menurut penelitian saya ini penting gitu ya untuk diterangkan. Ya seperti itu. Oke, tapi sekali lagi jangan terlalu panjang ya, kayak begitu. Poin per poin. Nah, setelah latar belakang di sini juga yang perlu ditampilkan itu terkait tentang sebenarnya dari sini ini dari beberapa hal ini yang harus ditampilkan di sini itu tujuan ya. Jadi tujuan penelitiannya itu apa ya. Oke ya, ini setelah kita menulis latar belakang. Jadi tujuannya apa sih? Gitu. Nah, ini jadi tujuannya apa? Nah, selain tujuan kalau di sini saya dilengkapi selain tujuan itu ada rumusan masalah, ada tempat, ada waktu dilaksanakan penelitiannya gitu ya. Tapi yang sekali lagi yang mesti ada ya, mesti ada, wajib ada itu setelah latar belakang itu tujuan penelitian ya seperti itu. Oke, kemudian latar belakang sudah, tujuan penelitian sudah, masuk ke prosedur ya. Nah, prosedurnya ini juga bisa dibuat secara ringkas ya, misalnya seperti ini ya. Atau misalnya kita terangkan lebih detail lagi. Tapi ingat, sebenarnya pada saat presentasi itu kita harus mengingat terkait tentang waktu. Ya, seperti itu. Jadi ini pun saya tidak terlalu panjang sih sebenarnya untuk ke belakang lagi. Nah, prosedur. Jadi prosedurnya saya buat ringkas seperti ini. Jadi tahapan demi tahapannya kayak begini contohnya. Yang pertama terkait tentang sterilisasi, kedua pengambilan eksplan, sampai kelima ini bagian proses dari kultur jaringan misalnya, kemudian masuk ke proses ekspresi gen, mulai dari evaluasi primer sampai analisis PCR semi kuantitatif. Jadi ini prosedur penelitian secara
keseluruhan secara garis besar, tidak terlalu detail untuk diterangkan ya. Tapi ini tergantung kebutuhan ya. Jadi nanti pada saat misal ya kalian akan mempresentasikan proposal penelitian skripsi kalian misalnya ya berupa proposal. Nah, di bagian latar belakang ini harus detail ya. Jadi setelah misalnya ini kan kayak semacam overview ya, 1 sampai 10 tahapan ini, tapi pada saat tahapan demi tahapannya, pada saat nanti menerangkan di bagian proposal, itu tetap harus kalian coba detail. Tapi artinya detail itu bukan berarti panjang lebar ngayayai kemana-mana ya, bukan ya, tapi apa ya, jadi detail tapi singkat gitu. Gimana ya? Iya, betul gitu ya, detail tapi singkat. Karena kenapa sih mesti singkat gitu ya? Karena ini sekali lagi hubungannya dengan waktu pada saat kita presentasi. Nah, seperti itu. Jadi kalau di sini saya ambil hanya satu ya prosedur penelitian. Nanti kalau misalnya kalian di proposal bisa tahapan demi tahapannya coba ditampilkan ya seperti itu. Oke. Nah, kemudian karena ini hubungannya dengan presentasi hasil penelitian yang lebih banyak yang difokuskan di bagian sini, misalnya di bagian hasil penelitiannya. Jadi hasil kultur jaringan, ini karena saya metodenya kultur jaringan dari Pegagan, ya. Nah, ini sebisa mungkin kita juga menampilkan secara menarik ya, jadi tidak terlalu banyak tulisan. Kalau misalnya yang males tuh ya, jadi kita buat berupa paragraf misalnya, kemudian langsung copy paste hasilnya, bukan seperti itu ya. Jadi di sini misalnya karena di penelitian saya itu ada gambar, saya tampilkan gambarnya, ini loh gambar misalnya Pegagan yang kontrol, ini loh yang hasil foto jaringan berupa planlet, ini loh berupa halus misalnya kayak begitu ya. Kemudian ini loh komposisi medianya, saya sebutkan bentukan tabel, kemudian kondisinya seperti ini gitu ya, ini perlakuan sampelnya. Kemudian ini juga hasil demi hasilnya, ini tergantung dari hasil penelitian kita. Ini contohnya kalau foto jaringan misalnya, ini loh yang hari kesekian, hari kesekian. Jadi ini menggambarkan hasil penelitiannya. Kemudian evaluasi atau pengukuran atau analisis yang lainnya juga ditampilkan tergantung dari penelitiannya. Misalnya di sini berupa warna, tekstur, kemudian ada perubahan apa, ini juga diterangkan ya seperti apanya. Kemudian di sini kalau tadi kalian perhatikan juga saya selalu menyantumkan referensi. Ya. Jadi ini sebagai referensi rujukan ya, rujukan di setiap tahapannya. Kemudian ini hasil ekspresinya misalnya, inilah primer yang sudah didesain oleh saya misalnya, kemudian ini analisis primernya. Jadi ini semuanya ditampilkan sesingkat mungkin ya, kemudian dalam bentuk yang menarik ya, dari bisa tabel ya, bisa bagan, bisa tergantung ya. Ada juga misalnya untuk dia bisa menampilkan hasil dalam bentuk diagram batang, misalkan kayak begitu, nggak tahu ya. Ini hasilnya berupa gambar juga saya tampilkan misalnya, kemudian ini hasil isolasi DNA-nya, ini komposisinya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, ini semuanya ini berupa informasi, berupa gambar jadi hasilnya seperti itu ya. Oke, ini hasil gambar fotogramnya misalnya, ini keterangannya ya. Jadi semuanya kita informasikan ya hasil penelitiannya. Oke, ini analisis statistik. Oke, seperti itu. Nah, itu di bagian hasil penelitian. Banyaknya berapa banyak? Ini tergantung dari hasilnya tentu ya, hasil penelitiannya. Jadi di sini terlihat panjang gitu ya, karena emang hasilnya banyak gitu ya. Tapi kita menerangkannya sekali lagi harus singkat dan memperhatikan waktu ya. Jadi pada saat presentasi itu kita juga dikejar oleh waktu. Oke. Nah, selain tampilan di hasil itu, selain karena saya tadi banyaknya kalau kalian perhatikan itu gambar, kemudian ada tabel ya, bisa juga bentuk kayak semacam diagram batang gitu ya, diagram garis itu boleh juga ya, tergantung dari hasilnya gitu ya. Kalau saya kan nggak bisa membuat menampilkan diagram garis atau batang, ya saya nggak tampilkan. Atau misalnya nanti hasil penelitian kita kalian bisa ditampilkan dalam bentuk diagram pie misalnya, itu boleh-boleh juga ya seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang terakhir setelah ini belum terakhir sih sebenarnya. Jadi setelah hasil yang kita tampilkan, oh iya di bagian hasil juga
kan biasanya kalau kita menulis itu ada yang namanya hasil dan pembahasan. Tapi pada saat kita di presentasi, pada saat kita menerangkan terkait tentang hasil penelitian, kita tidak perlu dulu menerangkan juga pembahasannya. Kenapa? Karena sekali lagi itu berhubungan dengan waktu. Jadi kalaupun misalnya akan dibahas di hasil penelitian tersebut, itu biasanya nanti berupa diskusi seperti itulah ya. Jadi pada saat presentasi kita cukup menampilkan hasil ya yang sekomunikatif mungkin, interaktif mungkin juga ya seperti itu. Kemudian kesimpulan ya. Jadi kesimpulan ini kata kuncinya menjawab tujuan ya. Jadi kesimpulan tuh tujuannya apa? Kesimpulannya harus menjawab tujuan. Kesimpulan tidak terlalu panjang, kita bisa misalnya di PowerPoint ini atau di presentasi ini kita buat satu kalimat. Misalnya kayak begini. Kultur jaringan baik bentuk kalus maupun planlet dapat meningkatkan ekspresi gen ya pada tanaman pegagan dan meningkatkan kandungan metabolis sekunder asetikosida dibandingkan dengan tanaman biasa. Jadi kesimpulannya seperti itu. Ini menjawab tujuan ya seperti itu. Oke, nah setelah kesimpulan ya pustaka yang kita pakai ya dalam presentasi hasil penelitian ini ya apa saja ya. Oke, kemudian kalau ini karena saya hubungannya dengan hibah penelitian ya ada luaran, tapi biasanya kalau untuk skripsi nggak ada. Jadi nggak perlu mencantumkan luaran ya seperti itu. Oke ya, jadi ini ya di review ya yang tadi yang apa saja yang harus ditampilkan pada saat kita mempresentasikan atau menyajikan hasil penelitian. Yang pertama itu cover. Cover itu ada judul, kemudian ada siapa yang mempresentasikannya atau melakukan penelitiannya. Kemudian ada informasi institusinya ya. Kemudian kalau misalnya skripsi ada pembimbing, itu cover. Kemudian latar belakang. Latar belakang ini jangan lupa kita harus detail tapi sejelas mungkin berhubungan dengan waktu. Jadi kita juga sesingkat mungkin ya. Kemudian harus mengalir ya. Itu kata kunci dari latar belakang. Setelah latar belakang kalian sajikan itu ada tujuan ya. Kalau mau ada rumusan dan yang lainnya boleh, tapi yang utamanya setelah latar belakang itu tujuan. Kemudian tujuan sudah dituliskan, itu ada bagian yang namanya metode penelitian. Ya, metode penelitian sajikan seinteraktif mungkin di PowerPoint itu atau di presentasi itu. Ya, misalnya dengan diagram, ya, diagram alir, ya, atau tahapan demi tahapannya dibuat gambar, boleh juga ya, seperti itu. Kemudian hasil penelitian ya hasil penelitiannya pun kalau panjang ya semua disajikan tapi pada saat presentasinya sesingkat mungkin kita dikejar oleh waktu juga ya. Kemudian bentuknya bisa gambar, bisa tabel, bisa diagram batang ya atau diagram garis atau pie, itu tergantung dari hasil penelitian kita. Kalau kayak saya tadi misalnya contohnya ada hasil uji statistiknya itu pun dicantumkan juga. Kemudian di hasil penelitian tidak perlu kita bahas sekali lagi ya karena pembahasan itu panjang lebarnya di tulisan kita ya. Tapi kalau pada saat diskusi biasanya dosen yang menanyakan hasil penelitian kita mau bertanya, itu baru kita coba bahas. Tergantung dari pertanyaannya ya. Kemudian kesimpulan singkat saja satu kalimat itu menjawab tujuan. Kemudian terakhir itu daftar pustaka ya seperti itu ya. Jadi banyaknya slide itu tergantung ya. Tidak pernah membatasi banyaknya slide, tapi biasanya itu yang dibatasi itu waktu intinya ya. Jadi kalau untuk hasil penelitian berupa skripsi, nanti misalnya kalian menghadapi skripsi, itu waktunya itu kurang lebih sekitaran untuk presentasinya saja itu hanya sekitaran 8 menit kalau nggak salah ya. 8 menit. 8 sampai 10 menit lah. Kalau tahun ini kemarin ya 8 sampai 10 menit. Jadi singkat banget ya, itu waktunya sangat singkat gitu. Sisanya itu berupa diskusi atau tanya jawab gitu. Tapi kita pada saat presentasi hanya ya maksimal 10 menit lah, 8 sampai 10 menit. Oke, kemudian apalagi yang harus dipersiapkan selain PowerPoint atau tampilan presentasi yang menarik ya. Tentunya kita harus menguasai apa yang kita tuliskan di presentasi kita ya. Mulai dari awal cover kita harus percaya diri gitu ya. Kalau kita menguasai apa yang kita tuliskan, pasti kita
merasa confidence atau percaya diri ya. Kalau kita nggak menguasai, gimana kita bisa percaya diri ya? Jadi kita harus menguasai apa yang kita sajikan, kemudian tentunya kita jadinya akan timbul percaya diri. Kemudian kalau kita percaya diri ya pada saat presentasi pasti keluar suara yang harus lugas ya, harus jelas, lantang, tapi nggak teriak-teriak maksudnya ya. Ya, oke. Jadi jelas lah apa yang coba ditampilkan, dipresentasikan ya. Kemudian ya itu saja sih sebenarnya ya di presentasi itu. Kayak begitu ya. Seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait tentang teknik presentasi hasil penelitian. Ini bukan hanya hasil penelitian sih sebenarnya ya. Jadi bisa diterapkan juga pada saat misalnya kalian menelaah sebuah makalah, kemudian dibuat presentasi, ya poin-poinnya juga nanti bisa disesuaikan sih. Misalnya makalah itu pasti ada cover bagian judul mah pasti ada ya. Kemudian siapa yang menyajikannya itu pasti ada institusinya, biasanya gitu. Kemudian latar belakang makalah itu juga ada, tujuannya ada ya. Kalau metode tergantung makalahnya apakah berupa makalah penelitian. Kalau makalah penelitian mungkin ada metode, kemudian ada hasil juga, ya kemudian ada kesimpulan sama ya, ada daftar pustaka yang bisa kita pakai. Kalau misalnya kalian juga menelaah terkait tentang review jurnal, misalnya nanti juga akan melakukan review jurnal, poin-poinnya pun hampir sama seperti ini. Kemudian kalau misalnya nanti sudah tingkat akhir akan melakukan skripsi, itu biasanya kan tahapannya yang pertama itu proposal penelitian yang harus kalian presentasikan. Ya di proposal penelitian bedanya hanya nggak ada yang namanya hasil, karena di proposal itu baru sampai ke metode yang akan kita lakukan. Namanya proposal kan ya awal. Nah, kalau setelah berjalan penelitian, baru kita mempresentasikan hasil penelitian, baru lengkap seperti ini, ya kayak begitu. Jadi ini bisa diadaptasi di beberapa hal ya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan apa yang saya terangkan kali ini bisa dimengerti ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.